Halo kawan Kaliber, hari-hari ini itu berita politik makin hangat, tapi hanya dengan dua topik. Pertama, mundurnya Ketua Umum Erlangga Hartarto. Yang kedua adalah soal voice note atau pesan suara dari Mas Anies Baswedan soal pecahnya kongsi mereka dengan PKS. Tetapi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi soal voice note-nya Mas Anies Baswedan yang sudah viral kemana-mana di medsos, di media mainstream, dan di grup-grup WA. Masih bahasan kita bersama Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo, Mas Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya yang kami cintai. Banyak memang kawan Kaliber yang memberikan komentar, ini kok beritanya tentang Anies terus, nih? Apa ini channel pendukung Anies? Di sini channelnya netral, ya. Karena kita mengulas ya dan mengupas berita-berita yang ada, dan kebetulan memang yang muncul berita tersebut ya, seperti Mas Edi sampaikan tadi. Jadi hari ini pun kita akan membahas tentang beritanya Mas Anies Baswedan, karena itu yang muncul, dan kita ingin mengupas, menganalisa dengan tujuan untuk mengedukasi kita semua, memastikan kewarasan dalam bernegara, berpikir kritis, persatuan bangsa. Itulah yang harapan kita dengan adanya Kaliber ini, Mas. Ya, sengaja kita tidak meliput sendiri karena kalau kita meliput sendiri itu nanti malah dibilang ini partisan ini ya. Kita ambil dari Ya, media-media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers. ya. Ini saya, ya, hari ini saya ambil dari kompas.com lagi, Mas. Judulnya saling berbalas pesan suara. Akankah Anies dan PKS pisah jalan? Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid memberikan sinyal pertama tentang keretakan hubungan antara Anies Baswedan dan partai berwarna oranye itu. Pada 7 Agustus, Khalid dengan tegas menyatakan bahwa dukungan PKS terhadap Anies sudah kadaluarsa. Saat itu dia bilang sudah 40 hari sejak dideklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman atau Aman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dari PKS, belum ada satupun partai yang komitmen mendukung pasangan ini. Khalid menyebutkan waktu 40 hari dan dari 25 Juni 2024 adalah periode yang cukup panjang bagi Anies untuk mencari mitra koalisi. Seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar, ucap Khalid. Khalid juga menyinggung karpet merah yang diberikan PKS kepada Anies berupa 18 kursi DPRD sebagai modal awal pencalonan. PKS hanya kurang 4 kursi lagi untuk mencalonkan pasangan Aman. Selain itu, Khalid juga menyoroti peran Presiden PKS Ahmad Saiku yang turun tangan langsung mencari mitra koalisi agar Anies dapat menjadi calon gubernur Jakarta. Pada 4 Agustus 2024, PKS mencapai titik jenuh. Meskipun ada isu rayuan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, mitra koalisi yang diharapkan untuk mendukung pasangan Aman belum juga terwujud. Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada, Khalid. Anies kaget sebut tak ada pembicaraan soal tenggat waktu. 4 hari setelah pernyataan Khalid di media, Anies Baswedan merespon. Respon ini disampaikan melalui pesan suara kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS Jakarta pada Minggu 11 Agustus. Entah bagaimana pesan suara ini bocor ke publik dan menjadi viral di media sosial X. Setelah dikonfirmasi oleh juru bicara Anies, Syahrin Hamid, pesan suara tersebut dinyatakan otentik. Dalam pesan tersebut, Anies mengaku kaget karena tidak pernah ada pembicaraan soal tenggat waktu 40 hari untuk mencari mitra koalisi. Saya kaget aja mendengar jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain, kata Anies. Nah, ini konfliknya makin tajam ini, makin meruncing antara Anies Baswedan dan PKS, Mas. Ya. Gimana informasi apa yang didapat oleh Mas Indra ini? Ya, sangat disayangkan apa perkembangan yang terjadi ya. Sepertinya ada miskomunikasi, ada hal yang tidak kondusif antara kubu PKS dan kubunya Mas Anies nih, apa? Dan juga dampak
dampaknya itu cukup ini ya betul-betul memukul kedua belah pihak sebetulnya. Jadi kondisinya ini sebetulnya sekarang itu lose-lose gitu loh. Kedua belah pihak sebetulnya dirugikan. Saya mendengar memang kubu PKS juga sangat tersinggung ya dengan apa yang dilakukan oleh kubunya Mas Anies dengan mengirimkan voice note pesan suara, tetapi sepertinya pesan suaranya itu sengaja disebarluaskan oleh tim beliau. Jadi sudah nyebar kemana-mana dan langsung memang dampaknya itu di media sosial, terutama di X ya, di Twitter, itu langsung muncul by PKS gitu loh, dan juga muncul beberapa simpatisan itu langsung ngeblok akunnya PKS, bilang tidak akan memilih lagi. Jadi itu sebuah pukulan lah terhadap PKS dan tentunya membuat ini menjadi hal yang tidak enak kan Mas di kedua belah pihak. Padahal seperti disampaikan oleh Pak Hoirudin, Ketua DPW PKS Jakarta, hubungan PKS dengan Mas Anies ini bukan baru-baru saja, tapi sebuah perjalanan panjang. Dan mereka juga mengatakan berkorbannya cukup banyak untuk Mas Anies, seperti eh, calon yang dulu diajukan untuk menjadi gubernur, misalnya Pak Mardhani Alisera, itu bersedia untuk mundur demi pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno kan waktu itu apa yang disampaikan seperti itu. Nah ini hal yang sebetulnya sangat disayangkan karena memang dampaknya justru buruk di kedua belah pihak. Nah ditambah lagi Pak Koirudin ini juga kemarin melakukan hal yang sama nih, menjawab pesan suara voice note-nya Mas Anies dengan pesan suara lagi yang juga disebarkan ke berbagai tempat. Jadi ini membuktikan memang ada komunikasi yang tidak berjalan, yang buntu di kedua belah pihak. Padahal harusnya hal ini dilakukan di belakang panggung. Ini kan di depan panggung, dan kalau di depan panggung seperti ini, sepertinya sulit sekali Mas untuk menyatukan kembali ya kedua belah pihak, karena eh, tentunya masing-masing punya ego sendiri. Saya yakin di kubu PKS ya mengatakan ya tanpa PKS tentunya sulit buat Mas Anies Baswedan atau siapapun berlayar, karena bagaimanapun juga PKS itu adalah pemenang di Pileg Jakarta, punya kursi terbanyak 18 kursi dan dipastikan akan menjadi ketua DPRD Jakarta. Sedangkan dari kubu Mas Anies mengatakan Anies Baswedan itu sangat populer, elektabilitasnya tertinggi, apa surveinya tertinggi, dan kalau mengusung Anies Baswedan kemungkinan menangnya itu tinggi sekali. Jadi ini lagi saling menunjukkan ego masing-masing, tapi menurut saya justru ini akan merugikan kedua belah pihak. Harusnya semua ini dibicarakan di belakang panggung. Tapi karena sekarang munculnya di depan panggung, wah ini dampaknya buruk, Mas. Dan sebetulnya sih kalau eh, kita bicara secara logis ya, menggunakan rasionalitas, apa yang sebetulnya dilakukan PKS itu masuk akal. Kenapa? Ini bukan masalah meninggalkan atau tidak setia dengan Mas Anies ya. Tetapi kembali yang tadi saya katakan, PKS itu adalah pemenang pileg di Jakarta. Artinya punya kekuatan yang luar biasa dan tentunya ingin dimanfaatkan untuk betul-betul maksimal bagi PKS. Nah, kalau sampai PKS tidak bisa mengusung calon kepala daerahnya sendiri, malah betul-betul nggak bisa berlayar nih PKS-nya, ya kan rugi Mas gitu. Buat apa jadi pemenang pemilu? Nah, faktanya kan sampai tanggal ini, terlepas dari benar atau enggak ya, ada batas waktu
yang diberikan karena kubu Mas Anies sendiri mengatakan nggak ada tuh perjanjian batasnya 4 Agustus. Tapi kalau dari kubu PKS mengatakan ada itu apa perjanjian sampai 40 hari. Nah, terlepas dari itu kita bicara secara logika saja, kubu PKS pasti harus berpikir ulang. Makanya seperti disampaikan oleh teman saya nih, apa Bang Khalid, jubir PKS, ya PKS punya opsi kan, harus punya opsi dong. Opsi pertama ya tetap berlayar dengan Mas Anies. Dengan catatan harus ada partai lain yang bergabung dan cukup. Artinya kalau partai lain yang bergabung itu adalah P3 dan Perindo nggak cukup juga karena hanya tambahannya 1 kursi P3, 1 kursi Perindo. Butuh 4 kursi lagi untuk bisa berlayar. Jadi ya harapannya tentunya dari Nasdem, dari PKB atau bahkan PDIP nomor nomor 2 pemenang nomor 2 di Pileg Jakarta ya. Nah, sampai ini sudah bulan Agustus, sekarang ini sudah tanggal 13. Hari ini kan tanggal 13 Agustus. Artinya waktu pendaftaran itu tinggal 2 minggu lagi kan, tinggal 14 hari lagi. Ini kan belum ada kepastian. Kalau saya berada di PKS kan harus berpikir ulang. Loh, kita memaksakan mau mengusung Anies Baswedan, tetapi ternyata tidak bisa berlayar karena kursinya nggak cukup. Masa kita diam-diam aja kan harus ada pergerakan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh PKS. Mungkin ya tujuannya untuk juga kubunya Mas Anies itu jangan menunggu saja kan. Tapi memang harus bergerak melobi partai-partai lain dengan lebih intensif karena memang waktunya semakin sempit. Nah, yang mungkin tidak terbiasa di kubu Mas Anies, ya ini kan karena saya dulu dekat dengan mereka, bagian dari juru bicara, mereka sekarang nggak punya tim lobby seperti zaman Pilpres. Kan kalau di zaman Pilpres itu ada tim yang memang sudah terbiasa dengan koneksi politik yang luar biasa tinggi, itu yang memang bagian melobi-lobi partai. Jadi itu yang nggak dimiliki oleh timnya Mas Anies sekarang. Ini kan yang muncul adalah yang anak-anak mudanya yang belum belum mumpuni lah untuk bisa diterima oleh partai-partai politik, apalagi partai politik besar yang mampu betul-betul punya kekuatan, direspek sama partai gitu. Jadi semuanya harus Mas Anies sendiri, padahal Mas Anies sendiri kan juga waktunya juga terbatas, banyak undangan sana sini. Itu yang sepertinya tidak diperhitungkan oleh kubunya Mas Anies. Jadi memang dalam upaya seperti ini namanya kolaborasi, sinergi itu dibutuhkan, nggak bisa hanya dengan mengandalkan misalnya survei tinggi, elektabilitas. Nah ini kita kan berupaya untuk menilai dari dua sisi yang seimbang, Mas. Jadi kita tidak memihak, tapi ini yang sangat disayangkan dan akhirnya nanti ujungnya bisa betul-betul merugikan kedua belah pihak. Itu Mas Ya, yang saya lihat dari berita ini ya. itu tadi yang terakhir tadi yang mau saya tanyakan tapi sudah terjawab sebelum saya tanya. Dari kalau menurut saya dari kubu Anies Baswedan ini tidak ada komunikator politik yang handal. Tidak ada, Kalau sudah di sudah tidak ya ada lagi. Pilkada DKI waktu itu tahun 2017 masih ada Pak Sudirman Said. Kemudian di Pilpres ada Pak Sudirman Said lagi. Nah, kemungkinan Pak Sudirman Said inilah yang tokoh di balik layar yang menjadi komunikator politik, berkomunikasi dengan parpol, berkomunikasi dengan relawan, berkomunikasi dengan publik gitu. Nah, tokoh ini, sosok seperti Sudirman Said ini sekarang tidak ada di kubu Anies Baswedan. Mungkin ini yang menjadi salah satu titik lemah dari kubu Anies Baswedan. Terbukti dengan bocornya bocor atau sengaja dibuka itu pesan voice note itu yang akhirnya berujung pada perang pesan suara. Ini makin tidak elok di mata publik. Berbalas pesan suara yang saling serang gitu ya Mas. Ya, kalau saya melihat memang ini justru disengaja, Mas, dan itu sebetulnya sudah juga disampaikan oleh Pak Khairuddin di voice note beliau kan.
nadanya menanyakan, tetapi sebetulnya sudah paham kalau memang voice note ini sengaja disebarkan oleh timnya Mas Anies, dan sebetulnya memang tujuannya untuk meraih simpati dari masyarakat kan. Dan itu mendapatkan simpati tersebut, makanya rame di media sosial. Tadi saya katakan orang banyak membuli PKS, bahkan unfollow PKS, mengatakan tidak akan pernah lagi untuk memilih PKS, baik itu di pilkada, di pileg. Jadi eh, kemarahan publik karena teragitasi dengan voice note-nya Mas Anies, kan seolah-olah jadi mengatakan Mas Anies itu PKS berbohong, kan itu kan. Nah, itu memang dampak ke publiknya besar, terpengaruh apa publik itu. Tapi kan justru membuat kondisinya tidak kondusif. Yang tadi saya katakan harusnya hal ini justru dibicarakannya di belakang layar. Harus saling betul-betul mengingatkan, saling kolaborasi lagi kan, untuk memastikan waktu yang sempit ini tinggal 2 minggu, itu dua-duanya bisa berlayar. Kan harusnya begitu. Tetapi kan dengan jalan yang seperti ini justru malah akan timbul konflik, akan semakin sulit kedua belah pihak disatukan. Karena tadi masing-masing punya ego. Dan wajar juga kalau pihak PKS tersinggung kan dengan cara ini, karena justru dampaknya kan menjauhkan PKS dengan konstituennya, bukan cuma masalah pilkada Jakarta, tetapi bicara pilkada yang lain, bicara bahkan nanti 2029 bagaimana, itu yang mungkin kubunya Mas Anies tidak berpikir dampak kalau ini yang akan merugikan PKS, dan ini akan membuat untuk mereka bersatu itu sulit, Mas. Sangat disayangkan, padahal mereka sudah berjuang bersama-sama cukup lama. Pemilih PKS itu identik dengan pemilihnya Mas Anies kan. Harusnya memang semua ini bisa dibicarakan dengan baik-baik di belakang layar, jadi saling support, saling inilah. Tapi sepertinya arah yang diambil bukan seperti itu. Jadi sangat disayangkan, dan saya semakin meragukan kalau Mas Anies bisa berlayar di eh, Pilkada Jakarta ya, kecuali memang ada satu hal yang di luar eh, antisipasi atau perkiraan orang, misalnya PDIP bisa berkoalisi dengan partai lain, misalnya dengan PKB kan gitu. Walaupun tanda-tandanya sudah muncul juga nih Mas, karena di Jawa Timur itu sudah PKB ini mengusung Risma sebagai calon wakil gubernur, dan calon gubernurnya dari PKB. Nah, kita lihat nih, ini dinamikanya juga juga akan menarik dan akan ujung nih Mas, dekat-dekat sekali, bahkan mungkin tepat pada hari pendaftaran baru akan muncul ini. Jadi teruslah kepoin YouTube-nya Kaliber, karena kita akan mengupas berita-berita terkini yang paling baru. Ya, itu tadi kawan Kaliber. Topik kita ini adalah perang pesan suara antara Anies Baswedan dan kubu PKS. Sekiranya kira-kira itu ada hambatan atau ada handicap komunikasi politik di antara kedua kubu, khususnya di kubu Mas Anies Baswedan. Sepertinya juga kubu Mas Anies Baswedan harus merekrut orang yang ahli di komunikasi politik supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak elok di mata publik seperti ini. Barangkali ada kawan Kaliber yang berminat untuk menjadi juru bicara komunikasi politik di kubu Mas Anies Baswedan, silahkan. Asal buat Mas Indra Karsmi aja, apalagi saya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.